kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Di sisi yang lain, Tiel nggak menyangka kalau Suho memiliki skill seperti itu. Lantas, Sheikah yang berada tepat di belakang Tiel itu pun langsung melepaskan bogem Demon Strike dan mengenai pipi targetnya. Jebret! Tiel pun terhempas sangat keras dan tubuhnya pun ikut terhantam batu besar di sana. Dari balik kepulan asap mengepul yang perlahan memudar, terlihatlah tubuh Mingsung yang sudah terkapar lemas tak berdaya. Di sisi yang lain, Tiel yang mengendalikan bonekanya itu juga terkena dampak dari serangan bone skill Suho barusan. Ya, mata dan mulutnya mengeluarkan darah. Tiel seolah tak percaya skill seperti itu bisa ada di dunia ini. Dia berkata, memindahkan skill kepada situs squadnya. Bagaimana bisa sesuatu seperti itu ada? Bahkan sang Dragnas tak pernah melakukan itu sekalipun. Dan sekarang mulut Leminsung sudah tak berfungsi lagi. Apa itu karena rahangnya telah hancur ya? Tapi tubuh ini masih bisa kugerakkan. Seharusnya aku masih bisa bertarung lebih lama jika mengorbankan energi kehidupan Leminsung untuk mengisi manaku. Ya, aku tak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku harus segera mengalahkan Topeng Hitam. Sayangnya semua tak sesuai ekspektasi. Jadi ketika Tiel akan membangkitkan kembali bonekanya ini, tiba-tiba ego dari Leminsung memberontak dan berusaha mengambil kesadarannya. Leminsung berkata, tak kusangka bocah itu bisa membuatku babak belur begini. Mantap sekali kau Topeng Hitam. Oi alien, kau adalah S-rank terhormat dan hebat, tapi kau dengan mudah dikalahkan oleh orang yang ranknya lebih rendah darimu. Sekarang, apa yang kau rasakan? Kau pasti merasa kesal kan? Terbangunnya ego Minsung ini sontak membuat Tiel terkejut. Dia berkata, bagaimana bisa kau lepas dari dominasiku? Berhentilah Minsung, jika kau terus melawanku, aku akan membuatmu menderita lebih dari sakaratul maut. Minsung membalas, peduli setan, apa kau pikir aku takut akan hal itu ha? Dengarkan aku alien, di dunia ini yang aku benci adalah diremehkan dan tidak diakui keberadaanku. Kau itu tidak ada bedanya dengan para bajingan rank S yang terus meremehkanku. Kali ini, aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu. Kiah! Berusaha untuk tidak diambil alih kesadarannya oleh Tiel, Minsung memilih merobek armor yang ada di tubuhnya. Dan di saat yang sama, dia melihat Suho mulai berjalan mendekatinya. Minsung berkata, bagus, cepat akhiri ini Topeng Hitam. Hari ini kau adalah tokoh utama dalam cerita, sedangkan aku akan melakukan peran yang telah diberikan semesta. Inilah peran terakhirku sebagai seorang villain. Gyah! Leminsung memutuskan untuk menjadi almarhum daripada dikendalikan oleh Tiel. Dia berusaha menjadi keren di akhir hidupnya. Beliau merobek armor hingga hancur, sehingga saat MC kita tepat berada di hadapannya, Suho jadi tinggal enaknya doang. Tinju tanpa perasaan pun dilepaskan. Duar. Hantaman itu tepat mengenai perut Mingsung. Pertarungan telah selesai. Mingsung telah menang dari Tiel, tapi tidak dengan hidupnya, karena darahnya terus mengucur deras. Kekuatan Tiel pada dirinya juga perlahan menghilang. Ini menyebalkan. Perutku telah dihantam sangat keras, sehingga aku muntah darah yang sangat banyak. Rahangku juga patah. Malangnya nasibku, bahkan untuk mengucapkan kata-kata terakhir saja aku tak bisa. Kenapa semua jadi begini? Saat alien itu muncul di hadapanku, aku berpikir, inilah kesempatanku untuk memperbaiki dunia yang rusak ini. Namun pada akhirnya, aku malah berakhir menjadi seorang pecundang. Sial, kenapa juga di saat terakhirku, wajah Lim Taekyu yang terlintas dalam benakku. Jangan meremehkanku, akulah Leminsung, sang superstar. Lalu kenapa sekarang kau bajingan kecil menatapku dengan tatapan prihatin ha? Leminsung telah mengembuskan nafas terakhirnya. Di sini Suho yakin bahwa sosok yang ada di depannya bukanlah utusan Itarim lagi. Maka dari itu dia merasa sangat berdosa. Di saat yang sama notifikasi dari sistem mulai bermunculan. Anda mendapatkan XP dan naik level. Quest darurat telah terselesaikan. Sontak keberhasilan anak dari masternya ini disambut gembira oleh Esil, Beru, dan Grey.
Namun perasaan itu tak berlaku untuk Suho. Dia terlihat lebih murung setelah pertarungan selesai. Suho bergumam, senyuman terakhir itu kau kan Lee Min-sung? Meski kita tak sempat banyak ngobrol bersama, namun tampaknya kau itu orang yang teguh pada pendirian. Di belakang MC kita, Beru juga mengerti apa yang sedang Suho rasakan. Beru bergumam, ini pertama kalinya Monarch muda menghabisi manusia. Aku khawatir jiwanya terguncang. Tak seperti prasangka Beru, di depan mayat Lee Min-sung, Suho memproklamasikan diri. Dia berkata, hari ini aku banyak belajar dari Lee Min-sung. Sejak aku menjadi seorang player, aku hidup dengan tujuan untuk mencari mama dan menjadi seseorang yang bisa membantu papa. Aku tenggelam dalam ambisi tanpa memiliki pendirian. Karena itulah Lee Min-sung mengejekku dengan sebutan karakter ambigu dan membosankan tanpa ego. Lalu tiba-tiba aku teringat kembali ketika aku bertarung dengan papa di akhir tutorial. Waktu itu aku sangat kagum dengannya, tapi di saat yang sama aku sangat ingin mengalahkannya. Hal itu meninggalkan lubang di hatiku. Aku frustasi. Aku tak pernah menggapainya. Papa sangat kuat dan luar biasa. Maka dari itu aku berpikir untuk berhenti mengikuti jejaknya. Namun hari ini, di detik ini, di bawah naungan senja yang indah ini, aku ingin mengatakan sesuatu yang tak pernah aku pikirkan sebelumnya. Minasan, aku akan menjadi yang terkuat. Entah itu utusan Itarim, para Monarch, ataupun papa. Akan kulampaui mereka semua. Itulah tekad dan ambisiku. Terkejut dengan apa yang diucapkan MC kita, Beru dan Esil seakan-akan tak percaya. Beru berkata, Monarch muda, saya rasa itu terlalu mustahil. Kendati demikian, saya Beru akan terus mendukung dan menyemangati Anda, Monarch muda. Esil berkata, aku juga setuju dengan Beru. Anda tak mungkin bisa lebih kuat dari Jinmu sama. Suho membalas, arigatou minasan, atas semua kata-kata mengecewakan itu. Sejenak Suho menghela nafas panjang. Dalam diamnya dia bergumam, ya mau bagaimana lagi, itu memang reaksi yang sangat wajar. Kalau begitu aku akan mengecek dulu hadiah apa yang kudapatkan setelah menyelesaikan quest darurat, yang dimana beliau mendapatkan tawaran dari sistem tentang misi kenaikan kelas. Quest ini bisa diperoleh karena Suho telah genap berlevel 40. Melihat itu Suho bergumam, jadi ini saatnya untuk mengubah kelas hunterku ya. Akhirnya, slot kelasku bisa terisi. Ketika Suho disibukkan dengan hal ini, dari kejauhan Tiel sudah membidik MC kita. Dia kini terbang ke atas langit dan bersiap menembakkan star fragment ke arah Suho. Tapi sebelum itu dia berkata, hahaha, aku lengah. Aku tak menduga topeng hitam memiliki potensi sebesar ini. Kalau begitu, kau harus menjadi bagian dari kami. Dengan pemikiran itu, Tiel berniat menggunakan salah satu skillnya, yaitu Third Blessing, Scholars of Equivalent Exchange. Itu adalah kemampuan yang membuat Tiel dapat menukar apa yang dimilikinya dengan sesuatu yang setara. Skill pun mulai diaktifkan. Para pengguna Stardust pun energi kehidupannya disedot seketika hingga mereka langsung tewas. Lalu setelah itu, energi tersebut Tiel tukarkan dengan magic power berupa Star Fragment. Seperti pose yang pernah dilakukan Choi Jong-in, Tiel juga demikian. Utusan Itarim itu merapatkan kedua tangannya, lalu dia menarik salah satu tangannya, seperti seseorang yang akan memanah. Dan setelah tercipta sempurna busur sihir itu, dengan tersenyum Tiel pun mulai mengunci Suho sebagai targetnya. Di sisi yang lain, saat ini Beru sudah gak sabar pengen mukbang. Air liurnya sudah tumpah kemana-mana. Beru berkata, Monarch muda, apakah ini waktunya? Jika Anda mengizinkanku, saya akan menelusuri ingatan Lee Min-sung untuk mencari jejak utusan Itarim. Suho menjawab, ya, sisanya aku serahkan padamu, Beru. Dalam diamnya MC kita bergumam, apa Lee Min-sung membenci dunia ini sejak kemunculan para hunter kah? Seandainya aku juga tak memiliki kekuatan ini, mungkin aku... Sebelum MC kita menyelesaikan monolognya, secara mengejutkan Star Fragment yang TLBD sudah dilepaskan dan langsung menembus punggung Suho. Sontak Beru, Esil, dan Grace sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka bertanya-tanya, siapa yang melakukan ini? Dalam rasa sakit yang dia rasakan, Suho bergumam, dari mana datangnya serangan ini? Sementara itu, Tiel yang puas tembakannya mengenai targetnya. Wajahnya dipenuhi senyuman jahat. Dengan ini, authority dari Sang Dragnes sudah ada dalam genggaman kami, ucap Tiel.